Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah hampir mendekati menyambut daripada tamu yang begitu agung, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana beberapa hari lagi kita insyaallah akan didatangi oleh malam yang mulia, yaitu malam nisfu Sya'ban. Nabi SAW beliau menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban itu memperhatikan kepada seluruh hambanya secara khusus. Kemudian Allah Ta'ala mengampuni hamba-hambanya pada malam tersebut yang serius memohon maaf kepada Allah, kecuali dua, yaitu orang yang musyrik, illa li musyrikin au musyahin, kata Nabi SAW. Kecuali orang yang menyekutukan Allah, ya termasuk orang yang dukun-dukun tadi itu. Kemudian yang kedua, au musyahin, atau orang yang di dalam hatinya ada kedengkian kepada saudaranya muslim. Nah, ini dua orang macam yang pada malam itu dikucurkan maghfirah, tapi orang ini seperti orang yang menutup dirinya dengan penutup. Ibarat ada hujan deras, sawahnya orang semuanya kena air hujan segar. Tapi ada orang yang menutup area sawahnya dengan terpal. Ya tidak dapat dia. Ketika yang lain dapat kucuran hujan, dia menutup sawahnya sendiri. Akhirnya dia tidak mendapatkan daripada kucuran hujan tersebut. Seperti itulah gambaran ketika malam nisfu Sya'ban. Ya, jika ada orang yang ternyata musyrik kepada Allah atau ada kedengkian kepada saudara, hatta dia ini ahli ibadah, sekalipun dia ini ahli ibadah, tapi jika ada kedengkian pada saudaranya muslim, maka dia mahrum, naudzubillah min dzalik, dia terhalang daripada ampunan Allah yang seharusnya berhasil dia dapatkan pada malam nisfu Sya'ban. Maka dari itu, ya nggak lama ya, insyaallah nisfu Sya'ban itu kalau nggak salah hari Selasa ya, hari Selasa insyaallah malam itu masuk nisfu Sya'ban. Ya, jadi kita harus saling meminta maaf satu dengan yang lain. Kemudian kita harus saling memaafkan kepada saudara kita yang mungkin pernah berbuat salah kepada kita, sehingga kita tidak menyisakan rasa dengki kepada siapapun. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan daripada kalam al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah taala, beliau menyatakan pada wasiatnya, wa alaikum bitawakkuli 'ala Allah wa thiqah bi dhamanih wa tuma'nina bi kafalatihi wa kifayatihi, ya, wal isti'anah bihi fi kulli amrin wal i'timad alaihi fi kulli hal wa inzal jami'al hawaij bi fana' karamih wujudih, bi fana' karamih wujudih. Jadi Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan kita, hendaknya kalian tuh tawakal sama Allah Ta'ala. Tawakal ini tentunya setelah adanya usaha, ya, dalam artian ketika kita sudah berikhtiar, pada akhirnya kita tetap memasrahkan keputusan hal tersebut hanya kepada pemilik kita, pengatur kita, penghidup dan yang mematikan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya dialah Allah yang Tuhan yang mengatur segalanya yang terbaik untuk kita semuanya. Sehingga kata beliau, alaikum bitawakkul 'ala Allah. Hendaknya kalian tuh bertawakal, menggantungkan diri hanya kepada Allah Ta'ala. Wasiqah bi dhamanih, dan hendaknya kalian itu percaya dengan jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kala itu salah seorang penggali kubur, ini sudah profesional, bolak-balik sudah. Kemudian cerita kepada salah satu imam, kalau nggak salah Imam Suyuti waktu itu, curhat, wahai imam, saya ini sudah memakamkan 100 jenazah, dan banyak daripada jenazah itu yang ketika waktu itu ada keperluan untuk digali kembali, ternyata waktu digali itu wajahnya berpaling dari arah kiblat. Padahal waktu dimakamkan ke arah kiblat, tapi karena waktu itu ada barang ketinggalan atau lain sebagainya, dibongkar lagi, datonya apa? Berpaling kiblatnya tadi itu. Itu kenapa kira-kira? Maka beliau ini ya seorang
alim orang soleh tersebut kemudian melihat ke atas sejenak, kemudian melihat orang tersebut, penggali kubur tersebut, seraya mengatakan itu gara-gara sebab mereka tidak percaya dengan rezeki yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Jadi mereka meragukan jaminan rezekinya Allah Ta'ala kepada mereka sendiri. Nah, jadi kata Imam Al-Haddad, penting bagi kita untuk percaya dengan jaminan daripada Allah Ta'ala dan merasa tenang dengan jaminan dan kecukupan daripada Allah. Wal isti'anah bihi fi kulli amrin, dan kalau kita meminta tolong hanya kepada Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis apa? Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi kulli amrin, di dalam segala urusanmu. Ya, apapun urusan kita, yang harus kita minta pertolongan paling puncak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, boleh kita meminta tolong kepada sesama manusia, na'am boleh. Tapi hati kita tetap menggantungnya kepada Allah. Adapun manusia tersebut adalah wasilah yang kita minta tolong, dan manusia tersebut siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, naudzubillah min dzalik. Misalnya ada orang jatuh kecelakaan di jalanan. Siapa yang menolong? Ya, masyarakat sekitar yang melihat. Para orang-orang yang baik hati yang menolong tadi itu. Siapa yang menggerakkan hati orang-orang tersebut? Tidak ada lain, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga idza sta'anta fasta'in billah, kata Nabi. Ketika kau minta tolonglah sama Allah Ta'ala. Jangan ke yang lain, ke yang dukun, ya. Yang ini segala, ahli ini, ahli itu. Dalam arti sampai menyekutukan Allah. Ya, sampai ditinggal sholatnya dan lain sebagainya. Ini tambah keliru. Karena ketika orang tadi itu menggantungkan hatinya kepada Allah, dia tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berbeda antara kita pasrah sama kita dikte. Kalau pasrah niku apa? Kita sudah ikhtiar, ya, kemudian kita mengharap kepada Allah, kita menunggu hasil daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala di antara Asmaul Husna itu apa? Yaitu ya muqaddim dan ya muakhir. Ya awwalu ya akhiru. Kata Habib Ja'far bin Syekhana Segaf, kedua ini, ya keempat ini adalah sifatnya Allah Ta'ala. Maha awal, maha akhir, maha mendahulukan dan maha mengakhirkan. Itu sifat daripada sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Sehingga apapun yang terjadi pada alam semesta ini, apapun itu, ya, mungkin ketika ada di antara kita yang ditinggal oleh orang tuanya ketika masih remaja. Kenapa? Mungkin dia berpikir, kenapa orang tua saya sudah meninggal ketika saya masih muda, ketika saya masih membutuhkan beliau. Maka perlu kita ingat bahwasanya siapa yang mendahulukan kematian tersebut? Yaitu Allah Ta'ala. Nah, ketika misalnya ada seorang misalnya jomblo, ya, belum nikah-nikah misalnya, belum dapat jodohnya. Jangan sampai dia kemudian mengeluh, kenapa kok saya ini kok akhir-akhir ya, teman-teman saya sudah dapat jodohnya. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala yang memilih demikian. Allah Ta'ala yang mengakhirkan hal tersebut, dan tentu karena hikmah yang Allah Ta'ala ketahui. Kenapa diakhirkan, kenapa diawalkan. Maka kata Imam Al-Haddad, wal i'timad alaihi fi kulli hal. Berpedomanlah engkau kepada Allah dalam segala keadaan apapun. Ya. Karena ketika seorang hamba menggantungkan dirinya kepada Allah, dia tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah memiliki sifat apa? As-Samad. As-Samad itu apa? Yang maha digantungkan kepadanya segala sesuatu dan segala harapan. Kata Al-Habib Syekh Putu Putih Surabaya itu, ya kalau kita pernah ziarah, yang intinya barang siapa yang mengharap kepada Allah, ya, man rajallaha ma khaf. Barang siapa yang mengharap kepada Allah, maka tidak mungkin Allah Ta'ala itu sia-siakan. Justru Allah Ta'ala akan melihat dia menggantungkan hatinya ini kepada siapa. Hambaku ini menggantungkan hatinya kepada siapa. Jika ada dia mengandalkan selain Allah, ya Allah Ta'ala lepas, ya wis, kan kamu sudah minta bantuan yang lain itu, ya sudah, ya urusan kamu dengannya. Tapi ketika hamba tersebut, kata Imam Al-Haddad, menurunkan, mengeluarkan, mengutarakan segala hajatnya, ya, di bawah tangga pintu daripada kedermawanan dan kebaikan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hamba yang mengharap kepadanya. Nah, seperti itu.
Wa alaikum bil iyas mimma fi aidin nas. Jadi kata beliau, kita harus menggantungkan hati kita ini kepada Allah. Sekali lagi, meskipun kita dibantu oleh manusia atau bahkan kita minta bantuan manusia, ini tidak bertolak belakang dengan tawakal sama sekali. Karena yang dimaksud menggantungkan hati kepada Allah, yaitu sekalipun kita bermuamalah kepada sesama manusia, tapi kita perlu ingat, manusia tadi itu teman kita, saudara kita, itu adalah objek yang juga diperjalankan oleh Allah untuk kita. Karena seberusaha apapun, ya, kita berusaha, jika Allah tidak menggerakkan hati-hati mereka, maka kita tidak akan mampu akan hal tersebut. Maka kata beliau, dan hendaklah kalian untuk berputus asa daripada apa yang ada di kepemilikan manusia. Wabikot itama fihim, dan memutus ketamakan akan apa yang dimiliki manusia. Iya, kalau boleh dikatakan, mohon maaf bahasa sekarang ini apa? Jangan menjilat, ibaratnya ya. Jangan menjilat sana, menjilat sini. Memuji sana, memuji sini. Nanti yang naik jabatan si fulan dijilat habis-habisan, si fulan turun jabatan digantikan orang lain, ganti yang dijilat. Ini orang ini hina, seperti ini hina sekali. Karena apa namanya? Loh, orang gila jabatan ini terhina ya. Orang yang menjilat orang yang gila jabatan ini lebih hina lagi. Nauzubillah min dzalik. Sehingga ini pentingnya bagi kita untuk membangun mindset agar kita tidak menjadi orang yang tamak dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Wis tak cedaki, wis tak deketi. Ya nanti barangkali saya dapat ini, barangkali saya dapat itu. Wal istisraf ila ma fi aidihim. Jangan sampai kamu itu, kata beliau, ingin tahu, cari-cari tahu apa yang mereka miliki. Duh, ini baru beli mobil baru, Rek. Duh, ini baru bangun pabrik. Duh, ini. Itu enggak ada apa namanya? Keuntungannya bagi kita sedikit pun. Tapi kata beliau apa? Putus potong besar-besar pengharapan kita kepada makhluk. Karena hadirin, Gusti Allah itu semakin diminta itu semakin senang. Gusti Allah itu semakin kita minta, jangan kita sungkan. Aduh, sungkan saya minta Gusti Allah terus lah. Kebalik, justru Allah Ta'ala itu suka kalau apa? Kalau diminta terus. Itu Allah Ta'ala suka. Adapun pengabulan, ya itu kan dari Gusti Allah ya. Kapan mau dikabulkan? Dikabulkannya model seperti apa? Ada kalanya dikasih yang jauh daripada yang diminta. Tapi ala kulli hal ibadah doa kita tadi itu Allah Ta'ala suka. Tapi kebalikannya makhluk. Ada orang misalnya sehari, Assalamualaikum Pak, minta uang. Oke lah sehari, dikasih. Besok datang lagi, dikasih. 3 hari datang lagi, rutinan setiap hari ini, setiap pagi. Dikasih mungkin ya. Seminggu wis mulai berubah orang ini. Sebulan capek dia, mengeluh. Aduh ini kok didatangi terus, kok dimintain terus. Nah, itu kalau sifatnya manusia secara umum. Ya, secara umum seperti itu. Nah, tapi bagaimana, kan kata beliau apa? Memotong pengharapan daripada apa yang dimiliki oleh manusia. Maka dari itu, di antara doa yang beliau ajarkan, yaitu apa? Allahumma akhrij min qalbi kulla qadarin lid dunya. Ini doanya Habib Abdullah Haddad. Ya Allah, keluarkan daripada diriku kulla qadarin lid dunya. Setiap bagian daripada cinta terhadap dunia. Itu yang pertama. Wa kulla mahallin lil khalaq, dan setiap tempat posisi daripada makhlukmu. Ya, Allah makhrij min qalbi kulla qadarin lid dunya. Yamilu bi ila ma'siyatik, yang mana ketika ada kecintaan terhadap dunia atau ketika saya ada ketergantungan kepada makhlukmu, yamilu bi ila ma'siyatik, yang akan membelokkan saya kepada kemaksiatanmu nanti. Waduh, gara-gara takut bosnya marah, dia tinggalkan puasa. Karena kalau puasa nanti dia nggak enak sama bosnya, diajak sarapan Ramadan misalnya, akhirnya jadi maksiat. Atau nggak boleh sholat sama bosnya, kalau sholat dipecat. Akhirnya apa? Takut dia. Atau misalnya dia cinta terhadap dunia sehingga riba lah, korupsi lah, diterabasai. Nah, maka kata beliau, ya Allah, keluarkan dari hatiku ini setiap cinta daripada dunia dan setiap posisi daripada makhluk dalam hatiku, yang mana yamilu bila ma'siyatik, yang bisa membelokkan saya kepada kemaksiatanmu, ya, au yusghiluna ila ta'atik, atau
menyibukkan diri saya dari ketaatan kepadamu yang harus saya bisa taat, jadi tersibukkan akan hal itu. Aw yahulu bainani wa baina tahaqqubi ma'rifatil khalisah wa mahabbatil khalisah, atau sampai cinta dunia atau penempatan makhluk di dalam hati dalam arti ketergantungan ya, itu bisa menyebabkan saya terhalang daripada pengenalan marifat kepadamu dan mendapatkan cintamu yang tulus tadi itu. Bukan berarti kita tidak boleh menempatkan ya orang-orang soleh, orang tua kita, sahabat dan teman kita, bukan. Tapi maksudnya itu apa? Meletakkan manusia dalam hati kita untuk kita jadikan sandaran, untuk kita jadikan tempat bergantung daripada makhluk tadi itu. Karena manusia itu sifatnya apa? Hatinya itu berbolak-balik. Ya, sekarang gini, sejam lagi bisa berubah. Nah, seperti itu. Jadi kita diajari oleh beliau jangan ada ketergantungan kepada makhluk. Lah, tapi gimana kalau kita dikasih sesuatu oleh makhluk? Apakah kita tolak saja karena gara-gara apa? Kita tidak boleh mengharap daripada makhluk. Dijawab oleh beliau, wa in asda ahadun ilaikum minal muslimin ma'rufan, tapi kalau ada yang memberikan kepada kalian salah satu daripada orang Islam ma'rufan, sesuatu yang baik, faqbalu minhu washkuru, maka tidak apa-apa, diterima, ucapkan terima kasih, buat ulahu, dan doakan orang yang memberikan tadi itu. Karena kita diajari sama Nabi untuk apa? Mukafaah, membalas pemberian. Minimal dengan menyatakan apa? Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kepadamu kebaikan. Wah, itu balasan yang besar sekali. Ya, kita dikasih sesuatu, kita balas, semoga Allah membalas kepadamu yang baik. Wah, balasan dari Allah lebih besar. Wasrifuhu fi hajatikum, dan pakai apa yang diberikan kepadamu itu untuk hajat kalian, tidak ada masalah. Selama nggak minta, selama nggak sibuk menggantungkan Allah atau dalam tanda kutip menjilat-jilat orang tadi dia. Enggak, ini tiba-tiba dikasih hadiah misalnya, maka ada apa-apa, diterima. Ya, apalagi misalnya jika kita lihat kalau kita menolak pemberian tersebut, itu justru mengecewakan orang yang memberi. Maka itu jangan sampai apa? Jangan sampai kita tolak. Karena orang itu nanti akan berpikiran apa? Kok ditolak ya? Apa terlalu jelek paling ini yang saya kasihkan? Apa terlalu sedikit? Apa terlalu ini dan itu? Jangan sampai kita justru menimbulkan yang seperti itu. Bahkan Al-Habib Abdullah Al-Muhdar itu yang sekarang tinggal di Pasuruan, ya seorang alim, seorang soleh, beliau menyatakan apa? Afaturrat akhbath min afatil akhad. Jadi dosa atau penyakit dengan menolak pemberian tadi itu bisa jadi lebih besar, lebih jelek daripada penyakit menerima pemberian daripada orang tadi itu. Kenapa? Karena orang kalau menerima tadi itu bisa jadi niatnya ini dan itu kan, tapi kalau dia tadi itu menolak, itu kayak seolah-olah ingin menunjukkan, nah, saya ini orang zuhud misalnya, saya ini orang warok, saya ini orang nggak perlu sama kamu, seolah-olah seperti itu, saya ini sudah cukup dan lain sebagainya. Sehingga kata beliau, loh, penyakit menolak seperti itu malahan bisa jadi lebih jelek daripada apa? Menerima tadi itu. Jadi apa ya? Masing-masing itu ada kondisinya. Nah, apalagi hadirin, ketika posisinya itu sebagai ulama, posisinya itu sebagai penasehat, maka itu sangat rawan sekali jika menerima hadiah daripada pejabat atau pemimpin daerah tersebut. Sehingga ada istilah itu dinyatakan, man syariba min maraqis sultan sakula ala lisanihi qaulul haq. Barang siapa yang sudah menyeruput kuah saja daripada kuah hidangan para pemimpin, dia sudah mencicipi hidangan daripada penguasa, maka setelah pencicipan marok tersebut akan berat dari lisannya untuk mengutarakan nasihat yang hak, kebenaran untuk penguasa tersebut. Kenapa? Sudah ada jasa. Dia sudah apa? Dia sudah menyicipi daripada marok. Loh, kamu sudah menyicipi hidangan saya, maksud kamu mau menyalah-nyalahkan saya? Tidak bisa. Akan berat dari lisannya untuk menyatakan yang hak. Ini kiasan ya. Dan ini misalnya tidak nyeruput, tapi nerima uang sakoper ya, tambahin nemen gitu ya. Nah, ini maksudnya apa? Kan kiasan.
Barang siapa yang sudah meminum kuah daripada hidangan sultan, akan berat dari lisannya itu untuk mengatakan yang hak, apalagi yang lain. Maka dari itu kita lihat mereka para guru-guru kita, ya, termasuk Al-Ustaz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sakaf, nggak sekali dua kali ketika beliau di mau ada pejabat mau berkunjung kepada beliau, beliau tidak menolak tamu. Beliau tidak menolak tamu siapapun itu. Ya. Jangankan seperti apa, muslim, non muslim, seperti apapun tamu beliau hormati, beliau muliakan. Nah, tapi kala itu beliau melihat kok ada koper yang mencurigakan. Hari ditanya apa itu, kata beliau, ini bibsi kita. Dia, oh enggak, kalau mau datang ke sini, ahlan wa sahlan, saya terima, saya muliakan semaksimal mungkin, tapi dengan syarat kopernya itu taruh di luar. Tidak ada seperti itu. Sehingga akhirnya itu dititipkan di luar, mereka pun masuk. Wah, nih kita sekarang gimana? Ya, tambah ahlan wa sahlan bisa jadi ya. Wah, luar biasa. Nah, itu sehingga beliau menjaga hal-hal yang demikian tadi itu. Karena ketika kita sudah menerima daripada mereka seperti itu, maka akan terasa berat untuk mau menasihati tadi itu. Yang haram bisa jadi halal, yang halal bisa jadi haram. Ya, kalau seperti itu bisa dibolak-balik. Maka terima dan pakai, tidak apa-apa. Bahkan mungkin saya pernah menyampaikan, ya, gimana kalau misalnya dikasih amplop bahasa sekarang, ya, dari pengajian kah, dari apakah, boleh enggak bisyarah dari ceramah, dari apa lain sebagainya itu sebelum saya pulang saya tanyakan kepada Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, guru saya. Beliau nyatakan nggak ada masalah, diterima. Sekalipun yang kita sampaikan itu hak. Maksudnya yang kita sampaikan itu memang perkara yang harusnya kita sampaikan sebagai penuntut ilmu, kan gitu. Kita sebarkan karena itu kewajiban kita untuk menyebarkan, bukan karena apapun itu, kan itu. Tapi kalau kemudian dikasih bisyarah bagaimana? Kata beliau, itu tadi diantara perinciannya seperti yang tadi saya jelasin. Kalau yang ngasih ini sebetulnya orang butuh dan sebetulnya berat untuk ngasih, ditolak. Lebih baik ditolak. Jadi misalnya orang ini butuh, sebetulnya ngasih kita itu sebetulnya berat sekali, dan kalau kita tolak dia nggak perasaan, malah ya tambah bersyukur, udah jadi ngamplopi misalnya, itu lebih afdol ditolak dengan halus. Tapi kalau malah perasaan, ya diterima, boleh. Ini sebagaimana kata beliau, apa yang dialami oleh ibunya Nabi Musa. Ya, setelah Nabi Musa digelintirkan di sungai, ala kulihal singkatnya di kerajaan Firaun, Nabi Musa nggak mau minum air susu, akhirnya saudara perempuan Nabi Musa bilangi, saya tahu siapa yang bisa nyusuin anak kecil ini. Oh iya, mana? Dipanggilkan ibunya. Tapi nggak tahu dalam kerajaan itu bahwa itu ibunya Nabi Musa. Setelah nyusuin dikasih hadiah, kasih gaji, bisyarah, habis nyusuin itu loh. Padahal Nabi Musa itu kan mendapatkan haknya, ya, yaitu air susu dari ibunya sendiri. Tapi di situ digaji oleh kerajaan dan itu diperbolehkan. Nah, seperti itulah ketika orang misalnya menyampaikan ilmunya, kemudian kita sebagai tuan rumah misalnya mengapresiasi daripada meluangkan waktunya beliau, ya, meluangkan tenaganya beliau, kita berterima kasih, mengapresiasi daripada usaha tersebut, kemudian kita berikan sedikit hadiah, maka itu nggak ada masalah untuk diterima, seperti itu. Tapi kalau kamu nggak perlu, tetap diterima. Tapi apa? Fa'ilam takun lakum haja ilaih fatasaddaqu bihi. Gitu ya. Tapi kalau kamu sebetulnya nggak perlu sama hal itu, ya kamu terima tetap. Tapi nanti bisa dikasihkan siapa? Dikasihkan orang membutuhkan. Nah, tapi kata beliau, wa idza asda ilaikum syai'an min wajhin laisa bithayyib. Tapi kalau yang dikasihkan kepada kamu ini harta atau uang yang nggak bagus, misalnya apa? Mas, ini saya mau bagi-bagi rezeki. Oh iya, kenapa? Saya semalam ngerampok misalnya. Saya semalam ngerampok ini loh. Oh ya, ini bagi-bagi rezeki mas, misalnya. Jangan, farutuh, maka tolaklah hal tersebut. Ya, tolaklah hal tersebut. Jadi ala kulli hadirin, bagaimana Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengajak kita untuk bertawakal, menggantungkan hati ini hanya kepada Allah, tidak menggantungkan hati kepada manusia. Namun jika ada bantuan dari manusia, jika ada uluran tangan daripada manusia, tidak ada salahnya untuk kita
menerima hal tersebut selama itu hal yang baik, tentunya dengan niat yang baik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.